Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Santriwan, santriwati, rijalul ghad dan ummahatul ghad Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang beserta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, kudrah dan iradahnya kita kembali dapat berthalabul ilmi walaupun seperti minggu kemarin dengan nuansa yang berbeda. Untuk pertemuan sekarang kita akan kaji kembali terkait pembahasan ilmu tauhid, ilmu yang membahas terkait keimanan, ilmu yang membahas terkait mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di minggu kemarin kita sudah membahas terkait pembahasan al-imanu bil malaika, iman kepada para malaikat. Yang sudah kita bahas di minggu kemarin adalah bagaimana definisi beriman kepada para malaikat, sebagaimana malaikat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang dimuliakan. Kemudian kita pun kemarin sudah membahas terkait dalil yang diterima dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, terkait bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat. Materi apa yang Allah gunakan untuk menciptakan para malaikat. Di minggu kemarin Rasul menyampaikan bahwa malaikat telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min nurin, dari cahaya. Lalu kemudian bukan hanya malaikat yang Allah jelaskan dalam hadis yang kemarin. Rasul pun menjelaskan bagaimana jin diciptakan dan materi apa yang digunakan untuk menciptakan jin. Rasul pun menjelaskan jin diciptakan dari api. Ini dua makhluk gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa materi yang digunakan untuk menciptakan mereka. Lalu dalam hadis ini pun Nabi menjelaskan terkait penciptaan Adam alaihi salam. Ketika Nabi menjelaskan tentang Adam, Nabi hanya menjelaskan bahwa mimma wussifalakum, Adam diciptakan sesuai dengan sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian para manusia. Nah, dalam hadis yang kemarin kita sudah menjelaskan, walaupun tidak secara mendetail, kita jelaskan secara singkat, akan tetapi sudah tersampaikan bahwa penciptaan dan materi malaikat berbeda dengan materi yang digunakan untuk menciptakan jin, untuk menciptakan manusia. Lalu dalil yang terakhir yang minggu kemarin kita jelaskan adalah terkait bagaimana besarnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa dan menjaga neraka. Di minggu kemarin kita sudah jelaskan bahwa malaikat yang ditetapkan untuk menjaga neraka dan menyiksa orang-orang yang masuk dalam neraka dinamai dengan nama malaikat Zabaniyah. Yang mana kemarin dijelaskan bahwa malaikat Zabaniyah ini memiliki sifat ghiladun, syidadun, keras. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian mereka tidak pernah menolak segala titah dan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Zabaniyah diciptakan dari ghadab, diciptakan dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya supaya tidak memiliki belas kasihan untuk menyiksa orang-orang yang di dalam neraka, malaikat Zabaniyah tidak protes dengan meminta diberikan kasih sayang. Malaikat Zabaniyah melaksanakan
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada orang yang meminta untuk diringankan siksaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, malaikat Zabaniyah bukan mengurangi siksaannya. Malaikat Zabaniyah bukan meringankan siksaannya, akan tetapi malaikat Zabaniyah setiap penghuni neraka meminta untuk diringankan siksaannya, mereka lebih suka untuk lebih menyiksa mereka. Nah, itu sifat dari malaikat Zabaniyah. Bahkan ayat di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang dijelaskan barusan, ini juga menjadi dalil terkait bahwa kewajiban untuk mengarahkan keluarga ke neraka atau ke surga ini adalah kewajiban seorang suami. Di minggu kemarin kita sudah jelaskan. Nah, sehingga ketika seandainya seorang suami atau seorang bapak tidak mengarahkan istrinya, tidak mengarahkan anaknya, atau seorang suami memiliki karakteristik dayuth. Dayuth itu selalu membiarkan apapun yang dilakukan oleh keluarga. Mau keluarga melaksanakan ibadah, mau keluarga tidak melaksanakan ibadah, atau lebih condong kepada maksiat, suami tidak menolak dan suami tidak ambil pusing, suami tidak protes, maka ketika istri dan anak masuk dalam neraka, maka tidak menutup kemungkinan istri dan neraka akan menyeret suaminya disebabkan suaminya dayuth, sehingga dia pun masuk dalam neraka. Dan otomatis akan bertemu dengan malaikat Zabaniyah yang besarnya luar biasa, tidak bisa digambarkan. Dari ujung telinga sampai ujung pundaknya luar biasa. Baru sampai ketika kita sudah melakukan perjalanan beberapa bulan. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, karena ini berkaitan dengan al-imanu bil malaika, beriman kepada para malaikat, maka dalil-dalil yang akan dijelaskan selanjutnya dan juga dalil-dalil yang dijelaskan hari ini pun maka tidak lepas dari pembahasan yang berkaitan dengan malaikat. Di dalam buku Ilmu Tauhid yang disusun oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria di halaman 11, dalil nomor 3, Allah Subhanahu wa taala beliau pernah berfirman, masih yang berkaitan dengan malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau memulai dialog bersama para malaikat. Dialog yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat adalah idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara, berdialog kepada para malaikat. Isi dari dialog yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Sesungguhnya aku akan menjadikan penghuni bumi khalifatan, khalifah. Qalu, lalu untuk menyambung dialog yang disampaikan oleh Allah, para malaikat berkata, ataj'alu fiha? Ya Allah, kenapa engkau hendak menjadikan makhluk yang nanti di dalamnya yufsidu fiha, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi pengrusak bumi. Wa yasfikud dima'a, bahkan lebih jauhnya mereka akan selalu menumpahkan darah. Mereka akan selalu saling membunuh. Mereka akan selalu tidak memperhatikan bagaimana saudara-saudaranya. Mereka tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah bukan berdialog, tapi ketika mereka hendak menyelesaikan masalah yasfikud dima'a, mereka akan menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu, selalu bertasbih kepadamu, bihamdika, dengan memujimu,
wa nuqaddisulak, serta selalu menyanjung dan mensucikanmu. Qala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Nah, santriwan santriwati PPI 50 Lembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, ayat ini menjadi dalil terkait dialog yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan makhluk yang nanti akan menghuni bumi, yaitu disifati oleh Allah dengan sifat khalifah. Lalu ayat ini pun menjadi penjelasan bagi kita bahwa di antara tugas malaikat itu, yaitu dari mulai awal penciptaan sampai nanti mereka di bumi hanguskan atau sampai nanti mereka meninggal dunia, yaitu bertasbih, bertahmid, dan memuji atau mensanjung dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para malaikat. Sehingga karena tugas malaikat selalu hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, selalu yang berkaitan dengan hal-hal pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari awal sampai akhir malaikat tugasnya hanya selalu melaksanakan apapun yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada malaikat yang menolak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah ada malaikat yang mencoba untuk menggagalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa ayat ini justru menjadi dalil bahwa para malaikat mereka hasud kepada Adam. Bahwa para malaikat mereka menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilontarkan oleh sebagian yang menyebutkan bahwa malaikat hasud kepada Adam dan malaikat menolak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru secara tidak langsung ini mengukur bagaimana kualitas keilmuan mereka. Betapa rendahnya keilmuan orang-orang yang menyebutkan hal yang sedemikian. Ayat ini disampaikan langsung oleh malaikat bahwa nahnu nusabbihu, kami ini bertasbih, bihamdika, memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Nah, sehingga tugas malaikat itu diantaranya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana anggapan bahwa ayat ini menjadi penolakan dari malaikat atau menjadi salah satu penghasudan bagi para malaikat kepada Allah supaya tidak menciptakan Adam. Nanti kita akan jelaskan dan kita akan bantah apa yang disampaikan oleh mereka. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, beliau mentafsirkan redaksi inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Hakahu Zamakhsyari wa ghairuhu, Imam Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyafnya dan sebagian ulama tafsir yang sezaman dengan beliau hakahu telah menceritakan. Wa naqalahu Al-Qurtubi, dan Al-Qurtubi telah menukil apa yang dilontarkan oleh mereka, apa yang disampaikan oleh mereka an Zaid bin Aliin, dari jalur Zaid bin Ali, bahwa yang dimaksud dengan khalifatan dalam ayat ini adalah walaisal muradu hahuna bil khalifati Adam. Yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini hahuna bil khalifati Adam walaisal muradu, bukanlah yang dimaksud hahuna dengan khalifah di sini adalah Adam. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, alaihi faqat, bukan hanya Adam saja. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam potongan ayat ini bahwa Allah akan menciptakan khalifah ternyata dijelaskan oleh Zamakhsyari yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ketika Allah hendak menciptakan khalifah, maka yang dimaksud dengan khalifah di sini bukan hanya Adam faqat, bukan hanya Adam saja.
sebagaimana yang dilontarkan oleh ta'ifatun minal mufassirin, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli tafsir, sebagian ahli tafsir. Balil khilafu fi dzalika katsirun. Bahkan terkait perbedaan pendapat yang menyebutkan siapa khalifah yang dimaksud. Apakah Adam atau makhluk-makhluk setelah Adam juga termasuk khalifah. Nah, ini menjadi pertentangan di kalangan para ahli tafsir. Zamakhsyari yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khalifah di sini memang Adam, tetapi bukan hanya Adam yang nanti akan menjadi khalifah. Kama yaqulu ta'ifatun minal mufassirin, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Akan tetapi apa yang dilontarkan oleh Zamakhsyari ini bukan pendapat mutlak, bukan pendapat yang disepakati oleh mayoritas ahli tafsir. Apa yang dilontarkan oleh Zamakhsyari ini hanya mewakili sebagian pendapat ahli tafsir. Kenapa? Balil khilafu fi dzalika katsirun. Karena ternyata pertentangan terkait apakah hanya Adam yang menjadi khalifah atau nanti anak Adam juga menjadi khalifah, ternyata ini menjadi pertentangan yang cukup alot, yang cukup banyak. Hakahu Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi beliau menjelaskan fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, wa ghairuhu, dan yang lainnya juga menjelaskan, wa dhahiru, maksud zahir dari ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah annahu lam yurid adama ainan. Yang dimaksud bukan hanya Adam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata Fakhruddin Ar-Razi pun beliau sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Zamakhsyari dan apa yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, mungkin kalau kita lihat bagaimana gramatikal bahasa Arab atau diksi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul yang dimaksud dengan khalifah bukan hanya Adam. Kita lihat. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifatan di sini adalah isim. Di dalam kajian terkait nahwiyah, bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 aspek. Pertama, ada yang termasuk kategori isim. Yang kedua, ada yang termasuk kategori fi'il. Yang ketiga, ada juga yang termasuk kategori huruf. Nah, untuk isim ada 2, atau untuk isim ada beberapa tanda. Di antara tanda-tanda isim itu adalah ketika diawali oleh alif lam. Setiap kali menemukan kalimat yang diawali oleh alif lam, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau hiwar yang dilontarkan oleh orang-orang Arab, lalu kemudian awalnya kalimat tersebut diawali dengan alif lam, maka sudah pasti itu adalah isim. Ketika ada kalimat yang diawali oleh alif lam, di samping itu isim menunjukkan dulu bentuk khusus. Contoh misalkan al-ardu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan inni ja'ilun fil ardi, bahwasanya aku akan menciptakan fil ardi, di muka bumi. Bumi yang mana? Ketika Allah menggunakan alif lam, ini menunjukkan bahwa tidak ada bumi yang kedua. Tidak ada bumi yang ketiga. Khusus bumi itu hanya tempat yang nanti akan diciptakan Adam di dalamnya. Kenapa di sini khusus? Karena Allah menggunakan alif lam. Al-masjidu. Masjid yang mana? Masjid yang ini. Al-baitu. Rumah yang mana? Rumah yang ini. Tegas, jelas ketika menggunakan tanda alif lam. Akan tetapi ada juga isim yang menggunakan tanda tanwin di akhirnya. An, in, un. Ketika ada kalimat yang diakhiri oleh tanda tanwin, maka sudah jelas itu adalah isim. Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Sayyaratun, kendaraan. Maktabun, tempat menulis. Madinatun, kota.
Setiap kali ada isim menggunakan tanda tanwin, maka bukan hanya menunjukkan isim. Kalimat itu juga menunjukkan kata umum. Masjidun, masjid yang mana? Yang mana saja bebas tidak terikat. Baitun, rumah yang mana saja bebas tidak terikat. Khalifatan, khalifah yang mana? Khalifah yang mana saja bebas tidak terikat. Nah, maka ketika Allah menggunakan kalimat khalifatan yang menunjukkan makna umum, wajar ketika para ulama tafsir, diantaranya Zamakhsyari, Al-Qurtubi, bahkan Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwa khalifah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Adam, tetapi khalifah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang nanti akan hidup setelah Adam yang memiliki sifat dan karakter seperti Adam. Nah, santriwan santriwati PPI 50 Lembang serta ikhwat iman rahimakumullah, ini menjadi dalil bahwa khalifah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi penghuni bumi ternyata bukan hanya Adam, tetapi siapapun manusia selama mereka memiliki sifat dan karakteristik seperti Adam, maka merekalah yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Lalu kemudian ketika Allah menyebutkan seperti itu, malaikat menyebutkan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan makhluk yang memungkinkan nanti mereka akan merusak bumi dan mereka juga mungkin akan menumpahkan darah. Nah, wa qaulul malaikah, ucapan malaikat, hadza laisa ala wajhil i'tiradi 'ala Allah. Apa yang dilontarkan oleh malaikat ini bukanlah mereka menolak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga menolak apa yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ala wajhil hasadi li bani Adam, dan para malaikat juga bukan hasud kepada anak Adam. Apa yang dimaksud dengan hasud? Yang dimaksud dengan hasud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tamaniyal insanu, manusia atau mereka yang berandai-andai, mereka yang berkeinginan untuk memindahkan rizki yang diberikan oleh Allah kepada si A supaya rizki itu pindah kepada dia. Nah, malaikat ini bukan hasud. Malaikat ini bukan hasud, bukan berarti ya Allah kenapa engkau malah menciptakan makhluk yang akan menjadi penghuni bumi, bukan aku saja yang menjadi penghuni bumi. Nah, bukan itu yang dilontarkan oleh malaikat. Malaikat bukan dengan maksud menyebutkan seperti tadi, bukan dengan maksud menolak apa yang direncanakan oleh Allah. Malaikat juga mereka melontarkan jawaban seperti itu bukan dengan maksud mereka hasud kepada anak Adam. Justru para ulama mereka sepakat, malaikat melontarkan ucapan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dalam sisi yang lain malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong jelaskan dari maksud yang sedang engkau rencanakan. Kenapa malaikat menyebutkan seperti itu? Karena hakikatnya malaikat tidak tahu apa yang nanti akan dilakukan oleh Adam, apa yang nanti akan dilakukan oleh makhluk yang akan menjadi penghuni bumi. Malaikat itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi kenapa malaikat berspekulasi dengan mengungkapkan bahwa bisa jadi nanti akan merusak bumi, bisa jadi mereka akan menumpahkan darah. Padahal seandainya mereka mau berspekulasi, bisa jadi mereka boleh juga berspekulasi. Bisa jadi mereka lebih bertasbih kepadamu, lebih bertahmid kepadamu, lebih mensucikan kamu, ya Allah. Nah, spekulasi yang disampaikan oleh para malaikat, sebagian ahli tafsir menyebutkan karena sebelum Adam menjadi penghuni bumi, ada makhluk yang menjadi penghuni bumi sebelum khalifah atau sebelum Adam. Siapa? Makhluk yang bernama Jan, yang mereka memiliki sifat seperti yang disifatkan malaikat kepada Adam. Spekulasi yang disampaikan kepada Adam apa?
merusak bumi dan menumpahkan darah. Malaikat melontarkan seperti itu pertama karena ketidaktahuan bagaimana nanti akan dilakukan oleh anak Adam. Yang kedua, kekhawatiran nanti penghuni bumi yaitu khalifah seperti makhluk yang sebelumnya yaitu jin. Begitu. Nah, maka apa yang disampaikan oleh malaikat sekali lagi bukan menolak keinginan Allah dan bukan juga hasud kepada anak Adam. Kenapa? Waqad wasafahumullahu ta'ala bi annahum la yasbiqunahu bil qaul, karena tidak mungkin para malaikat akan menolak apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin juga para malaikat akan mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat sendiri menyebutkan la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak mengetahui apapun illa ma'allamtana, kecuali apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Begitu. Lalu kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, di sini dijelaskan oleh Qatadah. Wa qad taqaddama ilaihim annahum yufsiduna fiha faqalu ataj'alu fiha. Para malaikat menyebutkan ataj'alu fiha, kenapa engkau menciptakan makhluk di muka bumi? Wa innama huwa, yang dimaksud oleh para malaikat ialah su'alu isti'lamin waqtisyafin anil hikmati fi dzalika. Ya Allah, tolong jelaskan kepada kami, tolong gambarkan kepada kami, tolong buka tabir kepada kami apa hikmah dari penciptaan khalifah. Nah, ini yang diinginkan oleh para malaikat. Bukan malaikat menolak, bukan malaikat hasud, tetapi Qatadah menyampaikan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir, para malaikat hanya meminta kepada Allah, ya Allah tolong jelaskan kepada kami, tolong gambarkan kepada kami, buka tabir kepada kami, kira-kira apa hikmah dari penciptaan makhluk yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Kurang lebih kalau digambarkan seperti ini, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, mal hikmatu fi khalqi haula'i, apa yang menjadi hikmah dari penciptaan mereka, ma'a anna minhum, beserta bahwasannya di antara mereka khawatir, man yufsidu fil ardi, ada yang menumpahkan ada yang merusak bumi, wa yasfiku dima, dan ada yang menumpahkan darah. Fa in kana al-muradu ibadatuka, jika tujuan engkau menciptakan khalifah Adam dan anak Adam nanti yang menjadi penghuni bumi, yang ibadatuka supaya mereka beribadah kepada engkau, fanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisula, kami adalah makhluk yang selalu memuji, menyanjung dan bertasbih kepadamu. Nah, yang diinginkan oleh malaikat sekali lagi bukan menolak, bukan hasud, tetapi karena ketidaktahuan para malaikat terkait makhluk yang menjadi khalifah, maka malaikat bertanya seperti ini. Tujuannya mal hikmah, apa hikmah dari penciptaan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ikhwatu iman rahimakumullah, para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallah, mereka tidak mungkin akan maksiat kepada Allah, dan mereka hanya melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya malaikat menolak dan seandainya malaikat hasud, berarti ada ta'arud, ada pertentangan ayat ini dengan ayat yang minggu kemarin dijelaskan di dalam surat At-Tahrim. Di dalam surat At-Tahrim dijelaskan bahwa para malaikat memiliki sifat la ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, mereka akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan ayat ini malaikat menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil. Dalam ayat Al-Quran ada ta'arud, dalam ayat Al-Quran ada pertentangan. Maka yang dimaksud dalam ayat ini bukan malaikat menolak, tetapi yang dimaksud adalah karena ketidaktahuan malaikat, malaikat meminta kepada Allah supaya menjelaskan apa hikmah dari penciptaan itu. Lalu kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, lantas siapa yang akan menjadi khalifah di muka bumi selain Adam? Nah, maka wa inna dzalikal khalifata, bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah itu huwa Adam. Betul, yang dimaksud dengan khalifah adalah Adam.
Wa man qoma maqamahu, dan siapa saja yang mereka melaksanakan fi taatillahi, dalam ketaatan kepada Allah, wal hukmi bil adli, dan menghukumi manusia secara adil, wa ammal ifsad, dan adapun orang-orang yang membuat kerusakan, wasafkud dima, menumpahkan darah, bi ghairi haqqiha, tanpa haknya, famin ghairi khulafaih, maka mereka bukanlah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah khalifah di muka bumi. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, siapa khalifah? Khalifah itu betul Adam. Betul, Adam yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi bukan hanya Adam, siapa saja yang menjadi khalifah, wa man qama maqamahu fi taatillahi, yaitu mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, wal hukmi bil adli, dan menghukumi sesama manusia secara adil. Itulah yang namanya khalifah. Wa ammal ifsad, adapun orang-orang yang membuat kerusakan dan mereka yang menumpahkan darah bi ghairi haqqiha, tanpa haknya, maka mereka bukanlah khalifah. Nah, maka untuk menjawab keraguan dari malaikat atau ketidaktahuan dari malaikat, maka Allah menyebutkan ini a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat sudah, engkau jangan protes, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, aku akan menjelaskan kepada engkau terkait bagaimana karakteristik khalifah yang akan menempati bumi. Kenapa? Ini a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui, mala ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Allah ini kemudian digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ini a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, minal maslahatir rajihati fi khalqi hadza sinfi alal mafasidil ladzi dzakartumuha ma la ta'lamuna antum. Sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang maslahat yang lebih kuat terkait penciptaan sifat ini daripada makhluk yang akan membuat kerusakan, yang dzakartumuha, yang kalian jelaskan tadi, ma la ta'lamuna antum, apa yang sebetulnya kalian tidak mengetahui. Kenapa? Fa ini sa'aj'alu, kendati pun akan ada manusia yang merusak bumi, kendati pun akan ada manusia yang nanti menumpahkan darah, fa ini sa'aj'alu fihimul anbiya, kami atau aku akan menjadikan di antara mereka para nabi yang siap membimbing mereka. Wa ursilu fihimur rusula, aku juga akan merusul kepada mereka rasul-rasul. Wa yujadu fihimus siddiqun, dan akan didapatkan dari mereka as-siddiqun, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihun, orang-orang soleh, wal ubbad, orang-orang yang ahli ibadah, wazuhad, orang-orang yang zuhud, wal aulia, para wali, wal abrarul muqarrabun, mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ulamaul amiluna, dan aku juga akan menciptakan ulama yang mereka mengamalkan ilmu yang dipelajari oleh mereka, wal khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam beribadah, wal muhibbuna lahu tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, al muttabi'una rusulahu, yang mereka juga mengikuti rasul-rasulnya. Nah, inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan ini a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya nanti Allah akan juga menciptakan makhluk-makhluk yang barusan ditetapkan. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para malaikat tidak perlu khawatir, sebab anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, Rasul telah bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti shift antara malaikat siang dan malaikat penjaga malam, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Jadi malaikat juga sama, punya tugas. Ada malaikat yang memiliki shift malam, ada juga malaikat yang memiliki shift siang. Akan tetapi yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Dua malaikat
yang memiliki sif yang berbeda ini, mereka akan berkumpul dan mereka akan bertemu fi sholatil fajri, pada waktu sholat subuh, wa sholatil asri, dan pada waktu sholat asar. Untuk apa bertemu pada waktu itu? Untuk berganti sif. Tsumma ya'rujul ladzina